Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam talk show dengan tema Infrastruktur Apik Masyarakat Sejahtera. Dan masih bersama dengan Bupati Jember, Bapak Haji Hendy Siswanto, STIPU. Kita tadi berbicara terkait dengan proyek atau infrastruktur yang digarap oleh rekanan, begitu ya. Tentu saja mungkin ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah diberikan, ya. Dan ini diketahui melalui evaluasi yang sudah dilakukan. Ya. Bagaimana Pak Hendy melihat hal itu? Jadi pekerjaan ini kan sederhana sekali, Mas Angga. Kerjaan ini tidak terlalu teknis betul, sederhana teknisnya, hanya membuat jalan ini tidak terlalu sulit, dan itu kriterianya, speknya sudah jelas semua, cara kontrolnya pun juga sederhana juga, dan itu kasat mata dan bisa dilihat langsung dan bisa diambil samplingnya secara langsung, tidak pakai metode-metode macam-macam, cuman butuh alat namanya core drill gitu aja dicek, meskipun sudah dipasang digelar, kami bisa ngecek ini mutu bagus apa tidak, secara langsung. Itu sangat sederhana pekerjaan jalan. Tapi alhamdulillah saat ini teman-teman ini untuk spek bagus semuanya, tapi mungkin untuk kerapian yang menjadi kerapian dan ketaatan terhadap kondisi cuaca. Kadang-kadang mereka masih ada nih hujan, jangan pasang aspal, stop dulu. Yang seperti ini, akibatnya apa? Hasilnya tidak terlalu bagus. Begitu tidak terlalu bagus, kita cek habisnya. Atau mungkin karena deadline, Pak. Ya tentunya disitulah berdampak pada nanti bisa mohon perpanjangan waktu, karena memang keterbatasan kalau seandainya cuacanya hujan terusan, bisa itu tidak ada yang mengatur cuaca soalnya. Ya, itu bisa dibuat alasan kontraktor untuk minta tambahan waktu, addendum waktu. Di dalam satu pekerjaan proyek itu diizinkan untuk tapi bukan force majeure. Kalau force majeure otomatis terjadi gempa macam-macam. Tapi khusus aspal itu adalah bukan lawan ya. Mohon maaf jangan keliru karena hujan, bukan. Ya pas hujan sering. Ini karena hujan paringkan Allah yang memberi ya. Betul. Dan itu bagian satu tantangan yang berat untuk teman-teman untuk melakukan speed up pekerjaannya pada saat tidak hujan. Tapi kalau hujannya terus-menerus, ini pasti akan mempengaruhi waktu. Kalau pada saat hujan dipaksakan, mutunya akan tidak bagus, akan turun di situ. Dan pasti tidak diterima. Begitu kasih tidak diterima, dibongkar, dia harus masang baru lagi. Rugi pasti. Sejauh ini dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan, evaluasi yang sudah dilakukan, semuanya sudahkah memenuhi spesifikasi yang sudah ditentukan? Ya ada yang kurang, namanya proyek ya. Ini beberapa macam kontraktor yang kerja, kekurangannya tapi tidak signifikan, masih dalam kategori wajar. Tidak sampai 5% persoalan itu terjadi di lapangan. Dan sekarang yang saya katakan teman kontraktor di Jember ini luar biasa, bagus sekali, dan cara kerjanya juga bagus sekali. Cuman saya minta ketaatan terhadap pas cuaca tidak bagus, tahan dulu gitu. Kemudian kerapian juga tahan dulu, dan kerapian itu yang paling penting. Tinggal itu saja. Baik, ini masyarakat sudah menggunakan haknya begitu ya untuk menikmati jalan atau infrastruktur yang bagus begitu. Kemudian apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat terhadap infrastruktur yang sudah dibangun ini? Saya sampaikan sering pas ke lapangan, pas kami meresmikan pekerjaan jalan-jalan itu, saya sampaikan bahwa jalan ini anggarannya dari uang rakyat. Uang rakyat itu diambilkan dari PBB bermacam-macam itu dikumpulkan, dimasukkan dikelola, masuk dalam bentuk APBD. APBD untuk membangun jalan. Jalan ini tentunya keikutsertaan masyarakat itu harus ada, dan itu wajib. Bagaimana caranya keikutsertaan masyarakat ini, peran serta ini terhadap infrastruktur masyarakat ini kan juga penting begitu. Penting Mas Angga. Nah ini kalau masyarakat tidak ikut, ini jalan urusannya pemerintah. Bukan. Jalan ini punya rakyat Jember, harus dijaga. Siapa yang jaga? Pemerintah dan masyarakat. Nah, kalau pemerintah pasti menjaga tentang regulasi. Kalau masyarakat mengingatkan kepada para pengguna. Contoh, para pemilik truk, saudara-saudara kita yang bekerja memakai truk-truk besar tronton, seperti kemarin saya di daerah Sumber Ketempa ya 2 hari yang lalu, ada pengajian sholawatan di sana. Saya pas pulang, di depan saya itu ada truk dengan roda 18 Mas, kontainer masuk ke jalan kabupaten. Tidak sesuai dengan kriteria jalan tersebut gitu. Itu mutu sebagus apapun pasti ambiar. Pasti melengkung jalan itu.
Kalau begitu melengkung, nampak bagus masih. Begitu hujan, terus ada retakan masuk air di situ, itu akan terjadi problem kerusakan. Baik. Kalau cepat di maintain, ditangani, akan merebak kemana-mana dan begitu ada truk gede lagi lewat, itu akan jebol. Baik. Dan itu dalam tempo 1-2 seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah kami Kabupaten punya Jember tim TRC, untuk tim tonnase yang melebihi begitu ya? Ya. Khusus untuk truknya, kami sekarang sudah melakukan sosialisasi kepada teman-teman Organda. Kemarin teman dari ini Organda kita ingatkan bahwa nanti pada tanggal 1 Januari 2023 kita akan laksanakan yang namanya taat terhadap lalu lintas, pemakaian prasa jalan, infrastruktur jalan. Itu dengan menerapkan odol, Pak. Regulasi odol, over dimension dan overload. Overdimension dan overload odol. Namanya odol. Ya. Kami punya alat yang mobile, kami bisa masuk truk itu yang beban itu mata masuk di situ, ditimbang langsung. Ya. Begitu overload kita akan kena regulasi kita lakukan. Ya mungkin akan dilakukan ditilang, denda macam-macam bisa terjadi. Saat ini kami sudah melakukan sosialisasi mulai bulan Februari kami sudah melakukan sosialisasi. Kami masang spanduk, kami masang rambu-rambu tidak boleh lewat, tapi saudara-saudara kita masih sering lewat terus. Nah ini menjadi ini masyarakat ini. Masyarakat, oke, pemerintah daerah sudah melakukan yang terbaik begitu ya untuk membenahi infrastruktur. Tinggal masyarakat ini bagaimana menjaga infrastruktur yang sudah diperbaiki ini. Ya, saya menyampaikan ke masyarakat bahwa Pak Ibu, ini kan penjenengan punya. Kalau ini infrastruktur nggak dijaga, cepat rusak, saya harus memperbaiki lagi, memakai uang ibu bapak sekalian. Sehingga apa dampaknya? Kalau ini uang dipakai infrastruktur terusan, sementara kita butuh beasiswa, butuh pupuk, butuh guru ngaji dapat bantuan, butuh perbaikan RTLH, nggak ada uangnya. Makanya harus jaga ini sama-sama. Kalau kenapa nggak Pemkab jaga? Nggak cukup orangnya. Kita punya jalan di Jember ini ada 2.975 km. Seluruh jalan itu tidak mungkin. Bagaimana kita menguasai mengawasi semua jalan itu kalau tidak keterlibatan masyarakat. Ya, baik Pak, kalau kita berbicara perbaikan infrastruktur tentu saja harapannya juga berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Seperti yang disampaikan tadi, kasus sayur sawi yang ada di di Panti begitu ya. Ini kesejahteraan sejauh ini sudahkah dilakukan riset, ada peningkatan kesejahteraan atau kesejahteraan seperti apa yang diharapkan? Kemarin kita pada saat pandemi, 2 tahun pandemi Pak Mas Angga, itu yang jelas posisi kita, tingkat kemiskinan kita naik. Ya, ada pandemi, banyaknya PHK, bermacam-macam. Kita posisinya 10,9% sekarang posisinya. Jadi hampir 11% ini tidak bagus. Tapi memang di situ kita tahu semua se-Indonesia semua sama nih masalah posisi itu. Tapi dengan gerakan jalan sudah mulai bagus, kita cek di Bank Indonesia sebelum masuk bulan Ramadan kita sudah mulai naik Pak. Kita pertumbuhan kami ke 1 tahun yang lalu pada saat kami masuk kita minus 9,8%, minus 2,98% pertumbuhan kita. Saat ini kita ada 4% lebih, plus. Artinya kalau kita ditambahkan kita 7% pertumbuhannya, luar biasa Jember. Ya, ini artinya kesejahteraan masyarakat sudah mulai meningkat seiring dengan perbaikan infrastruktur yang sudah dilakukan. Betul. Nah Pak, perbaikan infrastruktur ini kan tidak mungkin berdiri sendiri dari Pemkab Jember. Ada dari SKPD yang di dalamnya yang juga turut serta untuk penuntasan program multi years ini. Ini dorongan atau pesan bimbingan dari Pak Hen ini seperti apa? Tapi jangan jauh dulu seperti biasa Pak. Kita break sejenak, saudara tetaplah bersama kami.